Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur lagi tolong sama kepada Tuhan karena Yesus baik pada orang penghidupan hingga di pagi yang indah ini. Tolong ada di Ka'bah Tuhan, tolong datang beribadah, tolong berbahagia karena tolong berjumpa bersama dengan Tuhan Yesus di Ka'bah Tuhan. Puji Tuhan, ajaran ibadah kita segera dimulai. Mari nyanyikan pujian dengan nada doa kita buka ibadah kita. Ku ada karena kasih-Mu.
Puji Tuhan. Pujian yang kedua, kekuatan di hidup.
Terima kasih atas anugerah-Mu. Amin. Ajar Engkau Tuhan di tengah kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Tinggal berdiri, nyanyikan pujian. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Haleluya. Hati berlama,
pertolongan Tuhan di dalam hidup kami semua yang ada hanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan dilayani dengan berita firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu tidak akan lalu dengan percuma, melainkan mendapat tempat di hati kami yang paling baik. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bukalah hatimu, bukalah hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan menguatkan kehidupan kita semua di dalam kami menjalankan kehidupan kami di akhir-akhir zaman ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Biarlah semuanya itu naik di hadirat Tuhan, itu menjadi kekuatan kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami semua, sidang jemaat Tuhan yang ada di pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus Allah ada di dalam ruangan ini. Sebentar Tuhan, hamba-Mu yang akan melayani kami dengan firman-Mu. Engkau pakai dia dengan heran ya Tuhan. Di dalam dia menyampaikan firman Tuhan, biarlah itu tidak akan percuma, tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi akan tertanam di dalam hati kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan sudah siap untuk mendengarkan berita firman Tuhan, dan kami akan duduk manis untuk mendengar firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Amin. Tuhan serahkan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ada haleluya. Haleluya. Ada haleluya. Haleluya. Anugerah Tuhan selalu menolong, memelihara dan menyertai hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Hari ini firman Allah akan mengajar kepada kita hal-hal yang boleh saya katakan sifatnya selalu tidak mau menjadi bahagian kita orang percaya. Apa maksudnya itu gembala? Firman Allah saya beri judul Saat Menunggu Pertolongan Tuhan. Amin saudara. Kita semua orang percaya, umat Tuhan, orang Kristen selalu rindu menerima, mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi dalam menunggu atau mengalami pertolongan Tuhan, ada tenggang waktu, ada waktu yang harus kita tunggu, dan kadangkala pertolongan itu sepertinya sangat dan atau mungkin sedikit terlambat. Mari kita akan lihat dulu di dalam 1 Raja-Raja. Kita boleh main dulu ya, kalau 2 ya. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-3 sampai yang ke-7. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3 seperti biasa saya membaca ayat yang ke-4 jemaat Tuhan sampai ayat yang ke-7. Ayat yang ke-3 bilang gini. 1 Raja-Raja 19 ayat 13 maksud saya. Ayat 3. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Selanjutnya, Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. ayat 4 bilang begini.
ia sendiri masuk ke padang gurun seharian perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ayat yang kelima. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat 6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ayat terakhir. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ini adalah bagian dari sejarah hidup Nabi Elia. Ketika ia dikejar oleh Raja Ahab dan Ratu Isabel. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kadangkala tanpa kita sadari kita seperti Nabi Elia. Ya. Di ayat yang ketiga tadi, ya, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam hidup ini kadangkala perasaan yang dirasakan oleh Nabi Elia juga kita rasakan. Ya. Takutlah Elia lalu pergi untuk apa saudara? Hanya satu tujuannya, menyelamatkan nyawanya, atau bahasa yang lain menyelamatkan hidup dari Elia. Kalau kita tarik dalam keseharian hidup kita, berapa banyak kita orang percaya yang mesti gembala, karena kami mencari, kami harus pergi. Pada waktu saya melayani di daerah Kepulauan Riau, ya, suku-suku laut atau suku-suku yang tinggal di atas laut, mereka mencari hidup. Kalau hari ini di sini lautnya tenang, nggak ada angin, mereka mencari di sini. Lalu bulan berikutnya di sini kuat angin, nggak bisa mencari, dia pergi ke pulau lain, di pulau yang sebelah, mungkin boleh saya katakan sebelah selatan, mencari hanya untuk supaya nyawanya, hidupnya terpelihara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya tarik kehidupan Elia jadi bahagian hidup kita, Elia pada waktu itu dia sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, sehingga dalam setiap pelayanan Elia itu Bapak Ibu Saudara selalu ditandai dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Elia berdoa, turun api dari langit untuk menyambar persembahan dia. Terjadi. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa Elia itu punya doa, punya ucapan, punya perkataan yang mengandung kuasa. Mengandung kuasa.
Dan banyak gereja-gereja sekarang ya kehilangan ini kekuatan kuasa Tuhan ini. Ya. Gereja hanya bertahan, gereja hanya melakukan perkembangan lewat hal-hal yang sifatnya lahiriah. Tapi esensi dari gereja itu seharusnya memiliki kekuatan. Kekuatan yang didapat dari siapa, saudara? Kekuatan yang didapat dari Allah yang hidup. Nah, Elia pada waktu itu, saudara, dia sedang mengalami satu fase, satu masa yang boleh saya katakan namanya masa itu lelah, capek, ya, sampai Tuhan, saya sudah melayani Engkau, Tuhan, aku sudah mengiringi Engkau dengan benar. Kenapa Engkau izinkan aku harus diburu, harus dibunuh? Lelah Tuhan. Maka saudara perhatikan di ayat-ayat selanjutnya yang kita baca tadi. Tolong buka, atau sebelum buka ayat bagian terakhir ini. Ia meninggalkan bujangnya, ya. Tadi ayat 3 dulu kita. Ya, Elia dikatakan meninggalkan bujangnya. Apa itu bujangnya itu, saudara? Pengerjanya. Elia meninggalkan rekan kerjanya. Elia bilang kepada bujangnya, teman, kamu tinggal Jo, gak usah ikut pak kita. Saya mau berjalan. Dikatakan oleh firman Allah, buka ayat selanjutnya, Vina, ayat keempat. Tetapi ia sendiri masuk kemana? Padang gurun. Seharian perjalanan jauh. Saudara bayangkan, so susah, so lelah. Lalu ada suara Tuhan yang berkata, Elia, engkau harus pergi ke padang gurun. Ada apa di padang gurun itu, saudara? Ya, di padang gurun yang Elia rasakan ketandusan, kegersangan, dan di padang gurun masih ada untung. Di dalam ayat selanjutnya, lalu duduklah Elia di bawah pohon apa? Arar. Kemudian dia ingin apa? Mati. Saya boleh katakan untung pada waktu itu gak ada fasilitas bunuh diri. Ya. Beberapa minggu lalu atau minggu kemarin dihebohkan dengan seorang ibu yang mengakhiri apa? Hidupnya dengan fasilitas yang tidak dikehendaki Tuhan. Minum racun. Sampai hari ini ada juga. Di zaman Elia ada juga. Dikatakan Elia duduk di pohon ara di tengah padang gurun yang gersang, panas. Saya yakin pada waktu itu Elia lari ke padang gurun. Dia hanya berpikir, pasti orang kerajaan tidak akan kejar saya di tempat yang gersang. Pasti orang kerajaan, Raja Ahab dan prajuritnya nggak kejar saya. Dia berpikir pasti saya pergi ke rumah-rumah penduduk mencari perlindungan, mencari makan dan lain sebagainya. Tapi Elia, saya boleh katakan dia disuruh oleh Tuhan lari ke padang gurun. Di padang gurun dia kehausan, dia kelaparan. Makanya dia dikatakan kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Bapak Ibu Saudara, kira-kira Tuhan bisa tak ambil nyawa Elia? Sangat bisa dan sangat mungkin. Nah,
3 hal saja yang kita mau belajar pada minggu ini. Hal yang penting yang harus kita pelajari dari pribadi Elia, ya. Yang pertama, Elia rasa capek pikul pelayanan, capek dalam mengiring melayani Tuhan. Kadang-kadang kami hamba Tuhan juga seperti itu. Tuhan, kasih benar-benar Tuhan, kasih kerahkan sampai kemampuan Tuhan. Kok yang terjadi tidak sesuai dengan pikiran, dengan kemauan, dengan kehendak saya. Dalam hidup kan kadang-kadang gitu. Kita coba berusaha, pasti kalau saya buat A akan maju, terjadi. Ternyata tidak. Nah, Elia alami ini, saudara. Kata capek itu berarti keadaan Elia dalam keadaan titik krusial. Tidak mau lagi berbuat, tidak mau lagi melakukan sesuatu, lelah. Karena lelah, ya. Elia tidur. Saudara, kalau orang lelah cepat tidur enggak, saudara? Cepat tidur. Contohnya tadi malam, entah lelah apa saya, belum jam 8 sudah tidur, Om Ju. Ya, samar-samar sudah tidak bisa buka mata, lupa ini mata ini lupa kena lem. Sama saya dengar ini Vina pulang habis acara fellowship remaja di gereja pusat. Saya sama-sama dengar suaranya. Sudah rupa tidak bisa buka. Saya mulai tadi malam saya belajar. Elia mungkin seperti itu. Ya. Maka ada satu ayat bilang gini. Roh berkehendak, tetapi apa? Daging lemah. Rohnya kuat tapi dagingnya lemah. Saya coba mau buka, mati tidak terbuka. Ternyata sebelum Vina pulang, Gembala Kanuwako kata Bugem dia ada datang. Saya tidak sadar. Nah, Elia seperti itu. Dalam kondisi pikirannya kalut, perutnya kosong, ya, nggak ada air, nggak ada makanan. Tadi malam kalau nggak salah, Mami bilang bikin kopi makan. Makan apa? Kayak yang seger-seger. Dia belum ngomong, maksudnya belum lama ngomong, saya masuk kamar, malah saya tidur. Cuma saya yakin istri saya ini suami tidak tanggung jawab, itu kan gitu, saudara. Saudara pernah rasakan kayak gitu? Lapar, mau makan, malas masak. Atau sebaliknya, mau makan tidak ada yang dimasak, atau tidak ada yang dimakan. Nah, Elia seperti itu, dia tidur. Cuma Alkitab tidak catat berapa lama dia tidur. Cuma ayat selanjutnya, ya. Tolong buka dulu, Vina. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat Tuhan menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ya, sudah perhatikan. Setelah mungkin 1 jam, 2 jam Elia tertidur, ya. Lalu Alkitab katakan di ayat yang kelima, malaikat Tuhan datang menyentuhnya. Jadi bangun, makan, ya. Bangunlah, makanlah. Enak gak saudara secara manusia? Enak, sangat enak. Orang kalau lagi tidur lapar, kok dibangunkan, makan. Gak lihat itu, mau apa lauknya, mau apa yang dimakan, selesai dimakan, habis. Nah, saudara perhatikan, Elia alami itu.
Setelah malaikat itu membangunkan dia, ayat selanjutnya ayat 6 bilang. Saudara perhatikan, ayat 6 bilang ini. Ketika ia melihat sekitarnya, dia bangun, dia lihat tidak ada orang. Siapa tadi yang sedang mengumpat kita? Siapa tadi yang sentuh kita? Kira-kira gitu. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya. Jadi kalau orang bangun, lihat kiri nggak ada, lihat kanan nggak ada. Jarang tahu dia panas, jarang tahu. Tapi waktu dia terduduk, lihat di sebelah kepalanya. Apa dikatakan oleh Saudara? Maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Tadi dua cucu Om Yuda bawa roti tadi. Lihat dong. Roti apa? Kalau saya bilang roti bantal. Itu roti kesukaan saya, saudara. Ya. Kalau disuruh pilih roti mentega dengan roti bantal, saya pilih roti mentega. Roti bantal. Karena itu kesukaan. Nah, Elia dilihatnya ada roti bakar dan air dalam kendi. Langsung dia apa? Dimakannya. Setelah dia makan roti, minum air, Alkitab katakan, saudara perhatikan, lalu ia makan dan minum, kemudian apa? Tidur maning, kata orang Jawa Tengah. Memang ngana lili, pemalas sekali. Ya. Orang Jawa bilang, hidup kok cuma mangis tuh, maaf cakap. Makan, tidur, berak. Itu kalau orang Jawa, mangis tuh, mangan sing turu. Makan, tidur, ke belakang. Elia ala bunyi. Setelah dia makan, minum, dia tidur. Kenapa? Kenapa dia tidur, Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi, karena Elia merasa keletihan yang bukan main. Ya. Elia merasa kecapean yang bukan main. Elia merasa tidak ada lagi yang harus aku lakukan, terserah Tuhan. Saudara perhatikan ayat yang ke-7, bagian terakhir. Ayat ke-7 bilang, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Berarti setelah makan minum, Elia tidur, malaikat Tuhan itu pulang, pergi. Entah berapa jam, entah berapa menit, entah berapa lama Elia tidur setelah makan kenyang. Dikatakan, tetapi malaikat Tuhan itu datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Malaikat pulang, bawa roti dari surga lagi, bawa air dari surga lagi, lalu membangunkan Elia yang kedua kalinya. Bangunlah, makanlah. Lalu ayat selanjutnya, sebab kalau tidak makan, perjalananmu nanti terlalu apa? Jauh. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang terakhir, sesulit, sesusah, seletih apapun dalam hidup, kita perlu makan. Jadi setelah kita makan, ada perjalanan yang sangat jauh. Apa maksudnya, saudara? Apa maksud perkataan malaikat Tuhan itu dengan Elia? Artinya apa? Ada tanggung jawab yang masih panjang, Elia, yang engkau harus kerjakan selagi masih ada kehidupan dalam hidup. Itu sebabnya hal yang pertama, cara Tuhan merubah kekuatan yang hilang. Kekuatan yang hilang, yang dalam bahasa Inggris, di sini saya tulis, saudara. Kekuatan yang hilang dari Elia, dalam bahasa Inggrisnya the spirit of death.
Artinya apa? Elia tidak ada kekuatan, dia cuma mau mati. The spirit of death, mau mati. Tuhan ubah. Cara Tuhan ubah. Dengan cara apa? Tuhan lewat malaikat beri dia makan, beri dia minum. Hari-hari ini ada banyak orang Kristen, kekuatan rohaninya mati. Tidak ada kekuatan rohaninya, seperti tidak ada nyawa rohaninya lagi. Waktu dengar firman pertama masa bodoh, dia dengar sama dengan Elia, dikasih makan, dikasih minum, siap makan, siap minum, dia tidur. Kenapa? Hidupnya diikat oleh the spirit of death, diikat oleh roh kematian. Saudara perhatikan, ada berapa banyak orang Kristen hari-hari ini, dia memutuskan saya nggak mau lagi setia sama Tuhan karena saya kecewa dengan A, dengan B, dengan C. Saya nggak mau lagi antusias dengan Tuhan. Setelah saya antusias, ternyata tidak ada pengaruhnya. Kira-kira gitu. Ini diikat dengan yang pertama, the spirit of death. Banyak hal yang mau mematikan kehidupan rohani orang percaya. Sama dengan Ahab, sama dengan Isabel, mematikan semangat Elia melayani Tuhan, semangat Elia melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah biarkan. Amin. Dia datang dengan roti dari surga. Saya yakin yang dibawa oleh malaikat Tuhan itu adalah roti dari surga. Kemarin minggu lalu Ibu Gembala kuliah, lalu ada tugasnya apakah malaikat Tuhan itu masih boleh berbuat dosa lagi? Dia bingung, tolonglah. Kan kalau secara firman Allah nggak boleh seperti, nggak bisa, harus ada ayat pendukungnya, harus ada firman yang mendukungnya. Jadi jemaat kalau ingin tahu, nanti kalau ada berkat sekolah Alkitab atau sekolah teologi. Nah, Elia sudah datang roti dari surga, tapi karena dia masih terikat yang pertama oleh spirit of death, tidak mau lagi berbuat untuk Tuhan. Firman datang, dia telan. Air kehidupan datang, dia minum, tapi dia tidur ulang. Tuhan gak suka. Tuhan suka orang percaya itu berkreasi dan berkreatif. Saudara perhatikan, hal yang pertama, Tuhan tidak mau kita diikat oleh roh kematian. Hal yang kedua yang istimewa. Tolong buka ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7 maksud saya. Ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh. Ayat 8. Tetapi malaikat itu datang, ayat 8, maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung apa? Allah, yaitu gunung Horeb. Yang kedua, saudara, setelah Elia istirahat 2 kali makan roti dari surga yang dibawa oleh malaikat, oleh makanan, oleh minuman, oleh jam istirahat, saya boleh katakan yang kedua, oleh jam istirahat yang diberikan oleh Tuhan, Elia punya kekuatan berjalan 40 hari 40 malam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
istirahat Elia itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Arti yang kedua, di jam istirahat Elia hanya memberikan kehidupannya untuk berserah kepada Tuhan. Elia memberikan keinginannya untuk pasrah kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan. Kadang-kadang di dalam hidup itu ini kita alami, saudara. Kita hanya bisa menangis di kaki Tuhan, ya. Kita hanya bisa duduk di kaki Tuhan. Makanya gereja Pantekosta kadang-kala bukan sebuah peraturan, tapi sebuah kebiasaan rohani. Setiap hari Jumat selalu ada doa puasa. Tujuannya apa saudara dalam doa puasa? Kita duduk di kaki Tuhan. Sepanjang hari Jumat itu kita merenungkan karya-karya Allah. Kita memuji, membesarkan Tuhan. Kita tidak peduli dengan kebutuhan jasmani kita. Kita butuh kebutuhan rohani kita. Maka gereja yang berkembang adalah gereja yang di dalamnya ada doa dan puasa. Amin. Gereja yang berkembang adalah gereja yang di dalamnya punya tujuan untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sampai kapan itu hubungan yang dekat dengan Tuhan, saudara? Setelah menikmati roti dari surga, air dari surga. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ini bagian yang terakhir, ya. Elia boleh berjalan 40 hari 40 malam sampai kata Alkitab, saya tutup dengan ayat ini, sampai ke gunung Allah, yakni gunung apa? Horeb. Apa itu maksudnya pendeta? Sampai kita ada di dalam apa namanya, kehendak Allah. Tolong buka dulu Vina di dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 bilang begitu. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Roti dari surga yang kedua yang membuat Elia bisa mendengar suara Tuhan. Dia bangun, dia makan, lalu dia berjalan ke gunung Allah. Bukan berjalan mencari kepentingannya, bukan berjalan mencari kepuasannya. Elia berjalan setelah dia makan, minum, dikuatkan oleh Tuhan. Dia berjalan sampai ke gunung Allah. Lagu lama katakan, siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang apa? Suci hatinya. Artinya apa yang ketiga Bapak Ibu Saudara? Bagian firman yang ketiga. Setelah hati Elia dipulihkan, dia kembali melayani Tuhan di gunungnya Allah, di gunungnya Tuhan, di kehendaknya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang coba mematikan iman kita. Ada banyak hal yang coba mematikan sukacita kita melayani Tuhan. Tapi saya tutup firman Allah dengan satu ayat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Di sana dijelaskan ini. Ya, tolong buka Vina ayat yang terakhir di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan dalam nasihat orang fasik, yang tidak duduk di jalan orang berdosa, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi ini kuncinya saudara.
tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dalam bahasa asli dia memiliki arti tetapi yang hobinya firman Allah. Orang kalau hobi, biar berapa dana biaya, biar berapa waktu yang harus dia buang, dia nggak peduli itu. Yang penting hobinya tersalurkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadikanlah firman itu menjadi kesukaan kita. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang terakhir, saudara perhatikan ayat terakhir, ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Amin, saudara. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah kehidupan orang percaya yang selalu bagian yang terakhir, yang selalu berada di gunungnya Tuhan, di dalam kehendaknya Tuhan. Segala hormat dikembalikan buat Tuhan, maka kami berikan kepada Ibu Gembala. Kita akan menyanyikan satu lagu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah dibekali dengan firman Tuhan yang luar biasa. Biar firman Tuhan terus memberkati kehidupan kita, menjadikan kita umat Tuhan, orang percaya yang bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama berdiri. Dan kita nyanyikan pujian ini. Engkau ada Bersama
anugerah Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan kami, dalam keadaan apapun kami, situasi apapun yang harus kami jalani. Ajar kami tetap kuat di dalam Tuhan, ajar kami tetap bersyukur, memuji, memuliakan, mengagungkan nama daripada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang kembali boleh memberikan kekuatan bagi kami. Firman-Mu boleh menuntun hidup kami. Biarlah firman yang kami dengar, firman itu tetap bertumbuh di dalam hati pikiran kami, menjadikan hidup kami menjadi dewasa dan dewasa di dalam Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau tetap urapi hamba-Mu, kembalikan dengan pengurapan yang baru. Pakai terus hamba-Mu di dalam melayani Engkau. Demikian kami umat-umat-Mu, kami sudah diberkati dengan firman Tuhan, dan sebentar kami akan melayani Engkau lewat apa yang kami miliki. Kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mengembalikan berkat yang berlipat-lipat sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur pada Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk. Kita akan menyanyikan satu pujian, dan kita akan melayani Tuhan dengan korban persembahan kita kepada Tuhan. Ya, Maria, tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu kesendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua sudah diberkati. Haleluya. Dan kita sudah melayani Tuhan lewat korban persembahan kita kepada Tuhan. Apa yang sudah kita berikan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam pengumuman. Untuk pengumuman, ibadah kita tetap berjalan seperti biasa. Hari Kamis kita ada ibadah rayon, dan untuk ibadah rayon nanti ada pengumuman selanjutnya dari pengurus rayon. Dan untuk hari Jumat kita ada doa dan puasa. Biarlah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau selalu memberikan hidup kita memuji, memuliakan nama daripada Tuhan. Dan selanjutnya hari Minggu kita kembali berjumpa di tempat ini, bersama-sama kita memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Biarlah kita semakin setia di dalam Tuhan, karena itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan bagi kita semua orang yang percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan ada tambahan dari Bapak Gembala.
Untuk pengumuman tambahan, kemarin siang ya, yang waktu ada acara buka itu firman belum habis, kita pulang karena ada gangguan. Ternyata ketua wilayah nggak lama datang, saudara. Jadi dia datang, dia bawa tiket untuk gala dinner. Sebelum dia datang kita bilang, Pak Ketua, tapi anak Vina ikut remaja kreatif, dia disuruh jual tiket gala dinner yang 50.000 ya. Dia bawa tanggung-tanggung 100 lembar. Waduh, saya bilang Pak Vina, sekarang tokoh jemaat dibawa 10 kakak. Kalau jadi semua begitu. Ternyata ketua wilayah juga DP jemaat ada 2 yang ikut remaja kreatif. Jadi satu anak 100 lembar. Jadi dia 200 lembar lagi, saudara. Tambah lagi semalam dia bawa 100 lembar. Jadi kali 300 lembar. Jadi cuman dia bilang yang ada berkat boleh dong beli. Yang 50 semalam diterangkan yang kan tiket yang biasa itu 50.000, itu makanan di dus. Kita duduk dibikin di lapangan Ompi Ratahan, karena lapangan Ompi kan ada di pagar keliling. Karena rencana di acara gala dinner akan datang penyanyi rohani namanya Joy Tobing. Itu Kote Joy Tobing yang mau datang. Saya belum pernah dekat langsung. Jadi kemarin ketua wilayah, jadi Gembala Makassar mau beli yang mana ini? Yang 1 juta atau 2,5? Jangan Jo, yang 100.000. Itu pun saya bilang kredit dulu, belum bayar. Ya, nanti hariannya DKD-nya baru bayar. Jadi dari mimbar ini jemaat, mana tahu jemaat ada kelebihan, ingin lihat Joy Tobing, boleh dong. Anggap 50.000 itu tiket. Kita dapat makanan dus. Lalu kita bawa tikar sendiri di lapangan itu, kita duduk di situ. Kalau yang 100 ada kursi, lalu makan prasmanan. Yang 200.000, 250.000 itu meja bulat, satu rombongan meja bulat. Yang 1 juta ke atas itu VIP, ya, itu di atas ada meja khusus. Jadi saudara, mana tahu ingin lihat Joy Tobing, ada berkat gembala, boleh Jo kita satu nanti pergi di gembala yang boleh, karena malam di acara kan jam 6 mulai. Jadi karena Vina RK termasuk panitia, jadi tak mau dia harus beli yang 50 ya. Itu untuk pengumuman. Lalu pengumuman tambahan Bapak Ibu Saudara, karena ini sudah sedikit waktu luang, nanti kita runding bagaimana orang rencana mau cetak tela tapi dengan ukuran yang normal. Kalau yang sudah tercetak ini yang di belakang yang sebelah itu tebal 10. Jadi cetakannya sudah saya rubah tebal 8 yang umum. Jadi kita mau pelan-pelan karena ada sedikit berkat untuk beli semen ya. Saya bilang kalau ada berkat mau beli semen biar 5 atau 10 berapa ada kita cetak ya. Nanti bagaimana kita cari waktu yang luang, kita akan runding. Itu saja mungkin jadi pengumuman. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan
bersyukur bagimu. Di hadapan Tuhan yang maha baik menjadi sumber pertolongan kami, inilah kehadiran setiap kami hamba-hambamu dan umat-umatmu yang ada di rumahmu siang ini, pagi memasuki siang ini. Kiranya terberkati setiap kehadiran dari jemaat-jemaat Tuhan. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Keluarga Om Buang Wardani yang diberkati. Keluarga Tuhan Yesus Bahi mereka diberkati. Anaknya, cucunya ada bersama dengan kami. Keluarga Tuhan Yesus sekali lagi Tampino berkati bersama cucu yang ada. Keluarga Pelea Luatan ini bukan kasih yang ada bersama kami diberkati. Anak mereka Sepania dipulihkan kesehatannya. Keluarga Ponomban Solang, Tuhan Yesus Ibu kekasih Anggi bersama anak mereka. Baik Tuhan, Engkau memberkati keluarga kami, hamba-Mu, Engkau berkati Tuhan. Di minggu ini jadikan minggu di mana kami meraih mujizat berkat kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Berkat setiap invest kami di ibadah, baik invest lewat ujian kami, lewat hati syukur kami, lewat korban persembahan kami. Tuhan, Engkau berkati jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, seiring tangan kita terangkat di hadapan Tuhan. Marilah kita sama pulang bawa berkat rahmat dan anugerah, cinta kasih persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus membela menyertai hidup rumah tangga saudara dan saya, pribadi saudara dan saya, mulai saat siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tutup akhir ibadah kami minggu ini dan terima berkat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rahmat heran, rahmat heran, Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.